Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Bagian kedua, 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab ke-6, bagaimana membuat orang lain segera menyukai Anda. Part ke-5. Mari kita lihat kisah lainnya. Donald M. McMahon, yang merupakan pengawas dari Lewis and Valentine, pekerja kebun bibit dan arsitek pertamanan di New York, menceritakan kisah ini. Tidak berapa lama setelah saya hadir dalam ceramah bagaimana mendapatkan kawan dan mempengaruhi orang lain, saya merancang taman di rumah tempat tinggal seorang hakim terkenal. Pemilik rumah itu keluar untuk memberi saya beberapa instruksi di mana seharusnya ditanam serumpun rhododendron dan azalea yang berbunga indah. Saya bilang, "Tuan Hakim, Anda mempunyai hobi yang sungguh menyenangkan. Saya mengagumi anjing-anjing Anda yang bagus yang banyak memenangkan hadiah setiap tahun di Madison Square Garden." Pengaruh dari ekspresi kecil pujian ini sungguh mengagumkan. "Ya," jawab hakim itu. "Saya melewatkan waktu-waktu yang sangat menyenangkan bersama anjing-anjing saya. Anda ingin lihat kandang anjing saya?" Anda tahu, dia menghabiskan waktu hampir sejam memperlihatkan pada saya anjing-anjing dan piala yang mereka menangkan. Dia bahkan menceritakan asal-usul anjing-anjing itu dan menjelaskan tentang garis keturunan yang menjadikan mereka begitu cantik dan cerdik seperti itu. Akhirnya, dia memandang saya dan bertanya, "Anda punya anak kecil?" "Ya," jawab saya. "Saya punya seorang anak lelaki." "Nah, apakah dia suka anak anjing?" Hakim itu bertanya. "Oh ya, suka sekali." "Baik, saya akan memberinya satu," hakim itu menambahkan. Lalu dia mulai menjelaskan pada saya bagaimana cara memberi makan anak anjing. Tapi kemudian dia berhenti sebentar. "Anda akan cepat melupakannya kalau saya hanya menyampaikan secara lisan. Sebaiknya saya menulisnya." Maka hakim itu masuk ke dalam rumah, mengetik instruksi asal-usul anak anjing itu dan cara memberi makannya, lalu menyerahkan pada saya seekor anak anjing bernilai beberapa ratus dolar dan 1 jam 15 menit waktunya yang berharga. Semua ini adalah sebagian besar karena saya telah mengekspresikan rasa kagum saya dengan jujur pada hobi dan keberhasilannya. George Eastman dari Kodak yang terkenal, penemu film transparan yang memungkinkan dibuatnya gambar bergerak, meraih keuntungan 100 juta dolar. Dan ini menjadikannya sebagai salah satu pengusaha paling terkenal di dunia. Namun, terlepas dari keberhasilannya yang luar biasa ini, dia haus akan sedikit pengakuan seperti juga Anda dan saya. Untuk menjelaskan hal ini, saat Eastman sedang membangun sekolah musik Eastman School serta Kilbourne Hall di Rochester, James Adamson yang saat itu menjabat sebagai Presiden Superior Seating Company di New York ingin memperoleh order menyediakan kursi-kursi teater untuk gedung-gedung ini. Adamson menelepon arsitek Eastman dan membuat janji untuk berjumpa dengan Eastman di Rochester. Begitu Adamson tiba, si arsitek berkata, "Saya tahu Anda ingin mendapatkan order ini, tapi saya sampaikan pada Anda, untuk saat ini Anda tidak akan bertahan lebih dari 5 menit mengambil waktu George Eastman. Dia seorang yang berdisiplin keras. Dia sangat sibuk, jadi ceritakan saja kepentingan Anda dengan singkat lalu keluar." Adamson sudah siap melakukan persis seperti itu. Saat dia diisyaratkan untuk masuk ruangan, dia melihat Eastman sedang membungkuk di atas setumpuk kertas di mejanya. Saat itu Eastman mengangkat kepalanya, membuka kacamatanya dan berjalan menghampiri si arsitek dan Adamson. Dia berkata, "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Si arsitek memperkenalkan mereka, kemudian Adamson berkata, "Waktu kami sedang menunggu Anda, saya memandang kagum kantor Anda. Saya sendiri rasanya tidak berkeberatan bekerja di ruangan seperti ini. Saya berkecimpung dalam bisnis interior pekerjaan kayu, tapi saya belum pernah melihat yang lebih indah dari kantor ini seumur hidup saya." George Eastman menjawab, "Anda mengingatkan saya akan sesuatu yang hampir saya lupakan. Indah sekali bukan? Saya sungguh menikmatinya saat awal pembangunan gedung ini dimulai.
Tapi sekarang saya harus berada di sini dengan banyak masalah lain dalam pikiran saya. Kadang-kadang saya bahkan tidak menengok ruangan itu selama berminggu-minggu. Adamson berjalan dan mengusapkan tangannya pada sebilah papan bingkai. Ini kayu ek Inggris bukan? Sedikit berbeda tekstur dengan kayu ek Itali. Ya, jawab Eastman. Kayu ek Inggris yang diimpor. Seorang teman memilihkannya untuk saya. Dia menghususkan diri pada kayu. Kemudian Eastman membawanya berkeliling ke seluruh ruangan, memberi komentar tentang proporsinya, warna, ukiran tangan, dan efek lain di mana dia banyak membantu dalam perencanaannya. Saat berkeliling di ruangan itu mengagumi hasil pekerjaan kayunya, mereka kemudian berhenti di depan jendela. Dan George Eastman dengan nada bicaranya yang rendah hati dan lembut menunjuk pada beberapa institusi di mana dia ikut serta dalam usaha membantu kemanusiaan. Universitas Rochester, Rumah Sakit Umum, Homeopathic Hospital, Friendly Home, Rumah Sakit Anak-anak. Adamson dengan hangat memberi selamat kepadanya atas cara idealisnya dalam memanfaatkan kekayaannya untuk mengurangi sedikit beban penderitaan manusia. Kini, George Eastman membuka sebuah kotak kaca dan mengeluarkan kamera pertama yang pernah dimilikinya. Satu penemuan yang telah dibelinya dari seorang lelaki Inggris. Bagaimana kelanjutan antara kisah George Eastman dengan James Adamson akan kita bahas di part selanjutnya. Demikian How to Win Friends and Influence People bagian kedua bab ke-6 part yang kelima. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.